Bismillahirrahmanirrahim. Babun nahyi ngantana jisnaini duna salisi bighairi idnihi illa lihajatin. Bab tentang larangan berbisik-bisik dua orang meninggalkan orang ketiga tanpa izin orang ketiga itu kecuali untuk satu keperluan, satu hajat. Wa ayyatahaddasa sirran bihaisu la yasma'uhuma, yaitu maksudnya ketika ada dua orang bercakap-cakap dengan lirih sehingga orang ketiga tidak mendengarnya. Wa fi ma'nahu ma idza tahaddasa bilisanin la yafhamuhu, dan maknanya ketika dua orang bercakap-cakap dengan bahasa yang tidak dipahami orang ketiga. Jadi kalau ada tiga orang, yang satu membisiki yang satu membisiki orang kedua, orang ketiga tidak mendengar, itu tidak boleh. Allah Ta'ala berfirman, surat Al-Mujadalah, innaman najwa minasyaiton, sungguh bisikan itu dari setan, dari perilaku setan. Jadi kalau misalnya tiga orang, terus dua orang bisik-bisik, yang orang ketiga mendengar, itu kan orang ketiga jadi tersiksa, menimbulkan kecurigaan, menimbulkan ketidaknyamanan, merasa tersingkir, merasa terabaikan. Nah itu makanya tidak boleh, artinya kan membuat orang ketiga tidak nyaman. Misalnya Rizal, Alif, sama mana sih? Arifin. Rizal bisik-bisik karo Alif. Arifin tidak mendengarkan, Arifin jadi curiga, ini ngomong apa, jangan-jangan membicarakan keburukan saya. Terus secara psikologis kan Arifin kan merasa tersisih, merasa tidak diberi tempat. Nah itu tidak boleh, karena itu kebalikan dengan perintah Islam, perintah Rasulullah. Orang Islam itu sebisa mungkin membuat nyaman orang lain, sebisa mungkin membuat nyaman orang-orang sekitar kita, jangan membuat tidak nyaman. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza kanu salasatan fala yatana jasnaini duna salisi, muttafaqun alaih, rawahu Abu Dawud. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ketika kalian itu bertiga, maka janganlah dua orang berbisik-bisik tanpa orang yang ketiga, tanpa didengar orang yang ketiga. Wazada, dan Abu Dawud menambahkan, qala Abu Salihin, Abu Saleh mengatakan, qultu li bin Umar, aku bertanya kepada Abdullah bin Umar, periwayat hadis ini, farbangatan, bagaimana kalau 4 orang keadaannya? Qala la yadurruka, kalau 4 orang tidak merugikanmu, maksudnya tidak apa-apa. Jadi kalau 4 orang terus dua orang berbisik-bisik, lah yang satu orang kan masih ada temennya. Nah, ya, yang satu orang masih ada temennya ini. Jadi tidak merasa terkucil banget. Tapi memang etikanya kalau kita bercakap-cakap bersama itu jangan bisik-bisik. Kadang-kadang begitu, kadang-kadang misalnya kita lagi ngobrol bareng, tiba-tiba yang ada satu orang membisik orang lain, nah itu kan tidak enak, tidak nyaman. Nah kalau keadaannya cuma 3 orang, ya benar-benar menyiksa yang orang ketiga. Nah intinya Islam itu kan menyuruh kita membuat orang itu nyaman, karena nyaman itu bagian dari keselamatan. Islam itu kan selamat, taslim itu kan pasrah, ya, selamat pasrah.
Selamat itu diri. Nanti Nabi juga menjelaskan orang Islam itu orang yang selamat, maksudnya orang lain merasa aman dari dirinya, merasa nyaman. Intinya begitu. Jangan pernah membuat tidak nyaman. Nah, secara umum kan hari ini kadang-kadang disalahartikan Islam itu artinya memaksa orang melakukan ini dan itu. Padahal nggak begitu. Islam itu menyuruh memaksa diri sendiri, bukan memaksa orang lain. Bagaimana caranya agar orang itu nyaman, enak di dekat kita? Itulah, merasa berharga, bukan merasa terhina, bukan merasa tersisihkan, bukan merasa yang lain, merasa berharga, merasa didukung, termotivasi, merasa nyaman, merasa diberi tempat. Tapi kalau kita menghadapi orang yang sudah seperti itu, sudah memberi nyaman pada kita, menghargai, memotivasi, itu kita jangan salah tingkah. Maksudnya jangan salah tingkah itu kita berusaha mengimbangi kan. Idza huyitum bitahiyatin tahayyu bi asana minha aw misliha. Kalau kamu dihormati, kamu diberi rasa nyaman, kamu juga gantian memberi rasa nyaman semaksimal mungkin. Bukan kok malah, ini memang sudah seharusnya. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak tahu diri. Nah, ini hal-hal seperti ini itu sering dilupakan hari ini. Karena semua orang itu merasa dirinya penting, terkenal, hebat. Dan yang lain itu nggak penting. Pokoknya dirinya aja yang penting. Mementingkan diri sendiri. Egois, egosentris. Jangan, kita itu bertentangan dengan ajaran Islam. Bagaimana caranya agar orang itu merasa kalau dekat kita itu nyaman gitu. Kalau ketemu kita itu tuman pengen ketemu lagi gitu. Bukan kapok. Wah, kapok aku ketemu Rizal. Mulutnya, mukanya, itu berarti kita belum Islam itu. Enggak bikin kangen sama sekali, mau bikin muak ya jangan sampai. Itu loh. Nah, sekarang alasannya mendidik, nahi mungkar apa? Nahi mungkar itu tetap menjaga kenyamanan. Itu. Ini gara-gara itu salah paham memahami fikih, memahami hukum agama. Padahal hukum agama itu ikhtilafnya kan banyak sekali. Dalam satu mazhab aja ada ikhtilaf, bahkan satu orang aja ada ikhtilafnya. Imam Syafi'i itu ada qaul jadid, ada qaul qadim, ada fatwa beliau. Fatwa itu kan pesan, itu pendapat, opini, gitu loh. Fatwa beliau yang awal dan ada fatwa beliau yang belakangan. Itu banyak bedanya dalam satu hal yang sama, pendapatnya berbeda. Fatwa itu pendapat, opini, gitu loh. Bukan harga mati, bukan ayat suci, gitu. Nah, berdasar fatwa terus memaksa orang, padahal cuma pendapat itu. Fatwa MUI itu cuma pendapatnya MUI, gitu loh. Cuma pendapatnya MUI, sekali lagi. Tidak bisa dijadikan dalil untuk memaksa orang lain mematuhi fatwa itu. Karena fatwa itu boleh dipatuhi, boleh tidak. Gitu loh. Meskipun kita tidak boleh juga asal berfatwa. Nah, tapi hari ini kan semua orang merasa berhak berfatwa. Tapi ya nggak apa-apa, wong fatwanya orang bodoh biasanya juga nggak diikuti. Tapi fatwanya orang pintar sekalipun itu tetap bukan kitab suci, bukan harga mati. Itu loh, iftafti qalbak walau aftau, kata Nabi. Mintalah fatwa, pendapat hatimu meskipun banyak orang memberimu nasihat, pendapat. Itu loh, kalau tidak sesuai dengan hatimu ya jangan diikuti. Itu loh. Ini masalahnya yang dimaksud hati di sini kan hati yang bersih, yang baik. Ya, nah, kalau kira-kira hatinya belum bersih, belum baik, ya ikuti orang yang kamu percayai fatwanya itu berdasar hati yang bersih, yang baik. Kan itu. Maka disitulah perlu berguru beragama itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bagaimana caranya? Kita sebagai orang Islam itu punya kewajiban membuat siapa saja nyaman bertemu kita, pengen lagi ketemu, tuman bertemu. Gitu.
bukan kapok bertemu, bukan trauma ketemu, gitu, bukan. Ya, tapi kan ada haibah, kewibawaan, daya. Abu Yatim Yati itu dulu hebatnya kan luar biasa almarhum, gitu. Menakutkan dalam tanda petik. Tapi kan orang tetap kepengen ketemu lagi, gitu. Begitu juga guru sekumpul, begitu ya wali-wali yang lain. Nek ketemu kita kok orang itu kuapok, wah itu berarti kita itu benar-benar luar biasa, kurang ajarnya. Nah, kadang-kadang kita harus sabar menghadapi orang yang tidak tahu diri. Kita sudah menghormati, menghargai, tapi terus menjelai, biarin aja, nanti kan ya disingkirkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan, tapi jangan buru-buru kamu menilai. Husnudzon aja, husnudzon tapi waspada. Ngel loh, hidup itu angel, makanya itu ora sah urip. Hidup itu tidak mudah, makanya jangan sembrono. Maksudnya jangan sembrono ini loh ya, humor, tapi jangan dikira hidup, jangan menggampangkan hidup. Hidup itu jangan kamu gampangkan. Hidup itu memang gampang kalau kita serius, tapi kalau kamu gampangkan nanti kamu terpeleset. Jadi gimana caranya? Ada pertanyaan, bagaimana caranya menjadi muridnya guru sekumpul misalnya gitu. Atau murid menjadi santrinya Gus Fuad Ler, jadi gampang, dimulai dari murah hati, kemudian berbuat baik kepada sesama, membuat siapapun itu merasa nyaman dengan kita. Khawatirlah kalau kamu merepotkan, menindas, memaksa-maksa, gitu ya. Kalau kita itu khawatirlah berbuat salah kepada orang lain, gitu loh. Ada kekhawatiran kita jangan-jangan berbuat salah kepada orang lain. Kalau kita merasa berbuat salah ya langsung minta maaf secepat mungkin. Itu meskipun ternyata tidak salah ya rapuh atau minta maaf. Nah itu bagus, jadi saling minta maaf itu, bukan saling rasuti ya, mbok ngantek dikuciri ya, jon sudah digodong ngerarep nyuwek, jadi daun tidak akan merobek, jadi banyu ra nyawuk. Seandainya dia menjadi air, aku tidak akan nyawuk. Menciduk, ya jangan begitulah. Hidup tidak nyaman. Gimana caranya kita itu membuat nyaman orang lain? Itulah yang diperintahkan oleh Islam. Yang pertama-tama itu iman dan perilaku baik. Makanya saya bilang itu pemurah atau suka memberi. Yang pertama itu karena ayat-ayat Makkiyah itu ya begitu. Iman dan pemurah, sosial, baik hati, tidak sombong dan baik hati, membuat nyaman orang, ya, memperhatikan orang, care, perhatian. Itu loh. Itu hal yang sekarang itu sering dilupakan. Hal yang sering tidak didakwahkan. Yang sudah jarang didakwahkan, yang didakwahkan baca ini, siapa tahajud, siapa baca ini, ngamalin ini, amalin itu. Nah itu. Ya itu semua itu penting. Tapi sebelum itu sebenarnya akhlak dulu, akhlakul karimah dulu. Karena Rasulullah itu innama bungistu liutamima makarimal akhlak kan. Tidak dikira orang ngapal hadis ya. Kadang-kadang ngutip hadis lah. Jane tak lali ya, jane arep ngutip apa. Sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Rasulullah itu rendah hati banget, tawaduk banget, menyempurnakan akhlak. Sudah ada akhlak disempurnakan. Padahal semua akhlak kan sumbernya dari Rasulullah juga toh. Tawaduk, tidak ngaku-ngaku. Kan itu. Padahal semuanya kan dari Rasulullah. Nah dalam konteks ini itu kadang-kadang itu kita melihat orang Islam itu misalnya merasa teks-teks yang dia baca dari literatur Islam itu sudah cukup untuk memahami Islam, padahal enggak bisa. Rasulullah sendiri bersabda, al-hikmatu dhalatul mu'min dan seterusnya itu. Hikmah itu kualitas, hikmah sesuatu yang baik itu adalah milik orang beriman yang tercacar dimanapun berada harus diambil. Gitu. Makanya ada fatwa-fatwa apa itu nih?
ada fatwa yang aneh, yang tidak masuk akal, seperti memusnahkan wayang, itu karena cara berpikir seperti itu. Dia merasa teks yang dia baca itu cukup untuk membuat dia paham tentang Islam. Enggak bisa. Ada ayat-ayat qauliyah, ada ayat-ayat kauniyah. Semua kebaikan, semua nilai yang mengandung kualitas, dari manapun asalnya, pada hakikatnya itu semua dari Rasulullah, itulah hikmah. Maka harus diambil. Dan semua kualitas itu nanti kalau kita ambil, kita akan semakin jelas memahami teks-teks literatur Islam, seperti Quran, seperti hadis, seperti pendapat-pendapat ulama, fatwa-fatwa ulama. Tapi kalau kita tidak terbuka, Islam yang tertutup, ya koplak akhirnya itu. Itu loh, nggak akan memahami esensi Islam atau apa garis besar dari apa yang sebenarnya diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Nah hari ini kan banyak yang seperti itu. Sedikit kafir kafir kan itu. Makanya orang-orang seperti itu kan dalam hadis itu kan dikategorikan sebagai orang yang naudzubillah min dzalik. Medeni lah Pak Men. Rasa tak sebut ke, ora oleh disebut itu. Nek disebutkan tidak mandati. Nah gitu. Jadi semua yang baik, semua yang berkualitas, semua yang mengandung hikmah, semua yang sophisticated, yang canggih, yang indah, yang bagus, yang bermutu dari manapun, oleh siapapun, pada hakikatnya itu semua dari Rasulullah. Jadi kalau kita tahu, kita harus mengambil siapapun dia, apapun agamanya, apapun madhabnya. Kalau benar, benar aja, karena kebenaran cuma dari Allah, pancaran dari Nur Rasulullah, dari Allah melalui Nur Rasulullah. Itu jangan mentang-mentang, kalau enggak dari orang Islam enggak. Nah, orang Islam hari ini juga tidak sepenuhnya bisa mewarisi semua warisan Rasulullah. Jangan salah loh, warisan Rasulullah, nilai-nilai yang dibawa oleh Rasulullah, yang berasal dari Rasulullah, kadang-kala itu kita temukan pada diri orang kafir, pada diri orang yang berbeda mazhab dengan kita. Itu loh. Jadi secara mudah, Islam itu apa? Islam itu semua yang baik, siapapun yang melakukan, maka itulah ajaran Islam. Enggak peduli itu formal agamanya apa. Loh. Enggak peduli iman atau kafir. Kalau melakukan kebaikan, sesuatu yang berkualitas, itulah yang disuruh Islam. Kita harus mengambil. Dan itu. Bahwa kita beriman, kita enggak usah tiru-tiru tidak beriman, kan itu. Tapi diambil nilai kebaikannya itu. Sesuai dengan pesan Rasulullah. Nah ya kadang-kadang itu kok dibela, apa kelompok itu, agama itu kok dibela. Enggak, saya membela nilai-nilai yang berasal dari Rasulullah. Nah itu saya tetap Islam, Ahlussunnah wal Jamaah. Anti liberal, anti ini kok jari Cak Koren. Dan selalu minum jamu kuat. Itu loh. Nah hari ini orang itu mudah sekali menilai, makanya kadang-kadang itu di sini itu aku pengen banyak membacakan kitab. Itu kadang-kadang khawatirnya begitu nanti malah santri-santri itu salah paham seperti itu yang banyak beredar di YouTube itu, malah jadi Islam itu jadi aneh banget itu, nggak masuk akal itu. Nah padahal asal usul akal itu dari Nur Rasulullah ya. Itu ya nggak mungkin ya Rasulullah ngajari sesuatu yang nggak masuk akal. Wong diri beliau itulah sumber akal. Nah, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini kadang-kadang ya. Tapi ya orang kalau tertutup ya memang sukanya menyiksa diri sendiri. Macokisme ya. Macokisme kadang-kala itu macokisme ya. Macamnya ya. Masokisme itu suka menyiksa diri sendiri itu ada kalanya itu berbalut agama. Dia menyiksa dirinya sendiri dan memaksa orang lain untuk juga tersiksa. Dan itu atas nama agama. Modiar gitu. Nah, kita nggak usah ikut-ikutan kayak gitu. Dan hari ini luar biasa banyaknya. Ya 5% lah dari. Karena orang-orang benar, orang-orang baik banyak yang tidak bicara misalnya. Yang bicara sedikit, yang sedikit itu kamplengi harusnya 5%.
Halo wah. Bismillahirrahmanirrahim. Katanya Pak Kiai nggak akan menyebut nama kalau ngerasani. Nek khusus anggota Salafi Wahabi, saya sebut namanya. Ya, biar aja kanu. Karena itu saking berbahayanya. Saking berbahayanya. Coba Khalid Basalamah tak sebut, kurang ajar tenan ya. Ra trimo ya rene kamplengi pisan. Kamplengi omongan argumentasi, ngono lho, ora kok buk-buk-buk. Kowe kan preman kowe kayak gitu itu. Kelas preman itu. Aku kan bukan preman. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan ikut-ikutan kayak gitu. Coba cara melu Pak Manu. Pak Manu akan hijrah dari Wetan Kali menuju Kulon Kali ya. Warawahu Malikun fil Muwatta'i ngan Abdillah bin Dinarin, dan Imam Malik meriwayatkan dalam kitab Al-Muwatta'nya, meriwayatkan dari Abdullah bin Dinar. Qala Abdullah bin Dinar mengatakan, kuntu ana wa ibnu Umar inda dari Khalid bin Uqbah allati fisuk. Aku pada waktu itu bersama Abdullah bin Umar di rumahnya Khalid bin Uqbah yang ada di pasar. Nek di omah ning pasar mah berarti kowe anu tabarukan Uqbah, Khalid bin Uqbah. Ada sahabat Nabi itu kan rumahnya di pasar. Pak Mualim ya sing rumahnya di pasar itu. Iki ra teko. Teko ra? Baca ar-rajulun yuridu ayyuna jiyahu. Kemudian datanglah seorang laki-laki yang mau membisiki sesuatu kepada Ibnu Umar. Walaisa manga bin Umar ahadun wairi. Padahal waktu itu tidak ada selain Ibnu Umar, tidak ada selain aku sendiri. Abdullah bin Dinar ada di rumahnya Khalid bin Uqbah. Di situ cuma berdua dengan Abdullah bin Umar. Abdullah no ya dari celok dul no kabeh do anu. Nah, orang Arab itu kan biasanya memberi nama kan satu kata, ning binnya berbeda. Binnya. Kalau orang Jawa kan enggak, supaya mudah itu namanya panjang-panjang. Bambang Panuroto misale gitu loh. Mangan sego ora kepira-pira, jenenge dawa banget satu halaman. Fatanga Ibnu Umar rajulan akhara hatta kuna arbangatan. Kemudian waktu itu Abdullah bin Umar mengundang satu orang, sehingga kami pun menjadi berempat. Tadi kan bertiga. Yang orang yang baru datang mau membisiki Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar langsung memanggil orang keempat. Faqolali walir rajulis salisi alladzi danga. Kemudian Abdullah bin Dinar berkata Abdullah bin Umar berkata kepadaku, kepada Abdullah bin Dinar, dan kepada orang ketiga yang datang. Orang ketiga yang diundang ya. Yang diundang oleh Abdullah bin Umar ya. Istakhira syai'an. Coba sejenak berhenti, nah gini kan mundurlah sedikit. Fa ini sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Bapak aku sungguh mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda, la yatana jasnain nani duna wahidin. Janganlah dua orang berbisik-bisik tanpa didengar satu orang yang lain. Intinya itu begitu loh, intinya itu membuat nyaman. Kadang-kadang aku melihat banyak orang membaca kitab tapi gagal memberi takwil, gagal paham. Itu loh. Mereka kadang-kadang kalau di YouTube loh, kadang-kadang saya lihat itu tekstual banget, apa jenenge, dan gagal memahami esensi teks itu, maksudnya teks banyak. Ilmu takwil itu kan ilmu tersendiri. Ada arti, makna, tafsir, kemudian takwil. Dalam konteks kekinian itu, takwil itu kan harus menyesuaikan dengan konteks. Fungsi takwil itu kan untuk menyesuaikan teks dengan konteks. Gitu.
Itu banyak yang gagal, makanya jadi aneh-aneh. Ini perlu disampaikan supaya nggak gitu-gitu amat lah Islam itu. Bu ya jangan memalukan lah. Itu loh. Islam itu kan kuntum khaira ummah, sebaik-baik ummah. Kalian itu sebaik-baik kelompok nggak rasional ya piye ya toh. Nggak melaksanakan. Jadi intinya begitu, kita membuat nyaman. Makanya santri itu membuat nyaman. Sesama santri jangan lupa. Jangan membuat, kadang-kadang kan begini, ada santri nggak berangkat lagi ngaji karena merasa terganggu dengan santri lain. Jangan sampai kita menjadi santri yang itu membuat tidak nyaman santri lain itu. Berhati-hatilah, karena disitulah pertama kali kita itu bertaruh di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah. Semua wali itu dimulai dari apa jenis sakhok dan husnul khuluq. Berawal dari situ. Sakhok itu pemurah, kemudian husnul khuluq itu baik budi pekerti, itu ya penjelasannya itu tadi, membuat nyaman orang lain. Semua wali itu dijalankan Allah melalui jalan seperti itu, bukan jalan yang lain. Selalu khawatir kalau menyakiti orang lain, selalu khawatir kalau menyalahi orang lain, selalu khawatir kalau membuat tidak nyaman orang lain. Itu loh, itu selalu begitu. Suluk itu jalan, dijalankan Allah, ditata Allah dengan cara seperti itu. Suka menolong dan memberi nyaman, khawatir kalau gagal memberi nyaman. Nah itu loh. Bukan suka memaksa dan suka memaki, itu bukan. Nah, setelah itu baru dilengkapi dengan kemewahan berupa syariat. Itu aku meni syariat itu kemewahan ini udah diprotes kok saking gobloknya ya. Iya. Bukan karena sholat sunat, bukan karena banyak baca Quran, banyak baca wirid, bukan banyak puasa, bukan. Wali itu sakhok dan husnul khuluq. Meskipun sakhok itu bagian dari husnul khuluq, tapi Rasulullah menekankan sakhok dan husnul khuluq. Nah oleh karena itu kita itu harus jembar dodone nek cara Jawa wayang. Oh wayang itu ilmune Ihya Ulumuddin kabeh mau dimusnahkan itu loh. Gila. Tidak mengharamkan, klarifikasi tidak mengharamkan. Loh iya tidak mengharamkan, tapi meminta untuk dimusnahkan. Lah yang haram aja belum tentu harus dimusnahkan nih. Nek dimusnahkan berarti lebih dari haram tuh itu. Kurang ajar tuh itu. Itu loh. Sing ora tau ngetotke isu di sosmed ya malah aman. Apa tuh? Sopo tuh sing nglarang wayang ki? Sing arep memusnahkan wayang sopo tuh iki? Ya nek tukang membuat wayang malah mungkin seneng ya. Dimusnahkan kan terus kok do tuku meneh ya ta. Aja-aja kan meng agen pembuat wayang ya ta. Itu ya jangan salah itu anu kita itu. Nah lakunya itu kan tidak kita harus jembar dodone, harus jembar dodone itu halim, harus banyak memaklumi, memaafkan dan tidak pemarah. Kita guru sekumpul itu jangan marah kan itu. Nah ini ada video itu yang ijazah guru sekumpul yang bisa kita amalkan. Kalau kita itu masih kadang sering marah, wiridnya itu, baca sholawatnya itu tidak menggunakan lafal Allah. Ini loh. Jadi as-sholat misalnya dicontohkan oleh guru sekumpul, as-sholatu wassalamu alaika ya sayyidi atau ya sayyidana ya khairal anam misalnya. Salat dan salam untukmu wahai junjunganku, wahai sebaik-baik ciptaan. Kan maksudnya kan Rasulullah. Tapi enggak pakai kata Allah. Betul. Kadang kata Allah itu meningkatkan adrenalin. Nek pemarah itu lawang rasa ditingkatkan adrenalinnya wis jeglek terus ini lewat Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya khairal anam kan iso. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya khairal ya sayyidal anam, wahai junjungannya semua makhluk. Assalatu wassalamu alaika ya Muhammad, misalnya gitu. Assalatu wassalamu alaika ya Ahmad.
Assalatu wassalamu alaika ya Toha kan iso. Ya, yang penting menyebut salah satu nama Rasulullah atau gelar Rasulullah. Gitu loh. Jadi menghubungkan diri kepada Allah benar-benar hanya lewat Rasulullah. Itu nanti adrenalin marahnya turun dan itu masuk akal. Kalau mursyidnya gurunya pekok, sudah muridnya pemarah disuruh takbir. Wah, ngamuk hasilnya kan itu. Nah, kadang-kadang assalatu wassalamu alaika ya Toha kan iso. Assalatu wassalamu alaika ya Sayyidi ya Muhammad iso. Assalatu wassalamu alaika ya Ahmad iso. Assalatu wassalamu alaika ya Sayyidi atau ya Sayyidana ya Muhammad kan bisa. Di situ kan tidak ada lafal Allah. Pakai lafal Rasulullah aja, nama Rasulullah aja. Sambung ke Allah dengan disaring Rasulullah gitu loh. Jadi marahnya itu reda. Pemarah nggak mau baca sholawat, apalagi sholawat yang tidak secara eksplisit menyebut nama Allah, tidak mau juga. Hobinya baca Quran dan tahlil serta takbir. Wah, jeblok uteke sak nalika to. Nah, aku seneng amalke, aku merasa masih pemarah toh. Nek mungkin Pak Wan wis ora pemarah dadi. Malah wacanane takbir Pak Wan. Kalau masih kadang-kadang mau marah gitu ya, banyak assalatu wassalamu alaika ya Muhammad, assalatu wassalamu alaika ya khairal anam, assalatu wassalamu alaika ya Toha, assalatu wassalamu alaika ya Sayyidi ya khairal anam ya Sayyidal anam. Itu loh. Salawat dan salam untukmu wahai junjungan manusia. Salawat dan salam untukmu wahai sebaik-baik makhluk. Jangan disebut secara langsung lafal Allah, menaikkan adrenalin lagi. Wahai sebaik-baik makhluknya Allah. Ngamuk lagi kok. Ya berat ya nama Allah itu. Berat masalahnya. Loh. Atau semuanya ditempuh ya takbir ning ya maca kuwi dadi anggere munggah medun meneh kan aman to. Naik turun itu. Ojo mung naik terus ya. Irsat ana ora Irsat? Ora ana. Irsat manakah? Di mana? Ndak datang. Sapa meneh ya. Ora maksudnya aku kelingan Irsat ana lho mbiyen kan ngadepi santri-santri mukim kan ngantek mbusengut anu to. Kurang maca iki bareng. Terus dasarnya santri mukim kan ya nyelili tenan masalahnya. Oh ya nyebai tenan masalahnya. Pembunuhan itu tidak ditetapkan berdosa, tak kira santri mukim wis punah to. Ya makanya mbok dadi wong ora neson, jangan mudah marah, jangan apa-apa. Oh, jangan. Kok nek kancane nesu assalatu wassalamu alaika ya Toha, mau di ngono cangkemmu. Oh malah delengke. Ya, itu ya. Gimana caranya kita itu membuat nyaman orang, intinya begitu. Itu tidak mudah, memang tidak mudah. Aku nek pinter aja gampang kok pinter itu. Asalkan kamu download aplikasi Pinterest saya. Pinter. Pinter ini gampang. Kalau berakhlak mulia otomatis nanti pinter. Pinternya langsung ilmu laduni. Ilmu dari sisiku Allah, tentu melalui Rasulullah kan. Rasulullah yang ngajari langsung, nggak usah kau gimana-gimana. Jangan-jangan aku diajari Rasulullah apa ya? Ya Allah, sukanya kok aneh-aneh gitu. Pak Kiai tadi malam saya mimpi ini dan itu. Untung aku itu bukan guru Banjar Indah. Kalau aku guru Banjar Indah, jawabnya beliau begini. Nah, Piana banyak guring kan itu toh. Kamu sih kebanyakan tidur. Itu jawaban benar itu. Ngimpi itu berarti kan tidur. Kalau dijawab, oh saya nggak tidur, nggak mungkin mau kamu ngimpi kok. Ngimpi itu adanya di dalam tidur kan itu. Kalau sedikit tidurnya berarti sedikit mimpinya kan itu. Tidak tidur tidak ada mimpinya.
Nggak usah aneh-aneh. Ya mimpi dirembuk kalau sudah mimpi ketemu Rasulullah berkali-kali. Ya makanya kalau saya ditanya mimpi ketemu siapa, ketemu Mbah Dim, ketemu Guru Sekumpul, ketemu ya ulama-ulama memang tidak bisa dipalsu sih. Tidak bisa dipalsu. Itu loh. Yes, intinya baik, mimpi ketemu ulama itu baik wis gitu. Intinya saya harus bagaimana? Amaliyahnya bagaimana? Ya nggre kowe kurang ajar kancamu sapek to. Bendina maca selawat dalail kelakuane kurang ajar ki ya ngopo kan itu toh. Selawat yang tanpa huruf, tanpa kata itu, tanpa suara itu ya berbuat baik itu. Ya, itu. Tiap hari baca dalail tapi dengan teman ketemu mecucu besengut itu piye to. Ya mana besengut itu rasa ketemu wong lah, itu ketemu tembok ambruk saya to. Besengut ono bendina ning kamar besengut mangkel karo Gusti Allah ngono. Tak kira tembake ambruk. Suwe-suwe ta. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah agak ngaji niku ya kaya gampang-gampang kok sesuk arep gembira terus ta. Bar rampung ngaji ngono kepethuk kancane ya. Kuwi ngapain? Bali meneh san ya pancen nek iki ming menungso ta. Ya ora apa paling ora ki wis tau ya-ya-o ta. Oh iya oh. Lah nek pas ngaji wae ra iya oh, lah piye? Pas ngaji wae diajari nesu, ngamuk. Ndek ibu kok di luar ngaji ya ta? Ah dadi teroris tenan kan itu ta. Agak ngene iki dijak guyu-guyu wae kok metu saka ngaji iki iso. Oh, saya dadi Lion King ya. Oh. Itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita itu supaya nyaman, supaya orang lain nyaman. Salah satu ininya itu kalau tidak ditanya jangan ngoceh. Misalnya aku sama Pak Manu duduk-duduk berdua. Pak Manu enggak tanya apa-apa. Jadi gini loh Pak Manu, orang hidup itu harus begini, harus begitu. Lah ngopo ta ya? Wong Pak Manu aja enggak tanya. Rasul kan menyampaikan, kalau kamu enggak ditanya enggak usah jawab, enggak usah cerigis. Enggak ada yang tanya, enggak ada yang minta nasihat menasehati itu. Oh dirinya sendiri aja enggak percaya dengan nasihatnya itu loh. Yang berikutnya jangan ngatur-ngatur Pak Manu, nanti kamu pokoknya kalau duduk harus begini, harus begini, harus begini. Loh Pak Manu tidak minta diatur. Kecuali Pak Manu, Pak Kiai saya dekat-dekat dengan antum. Karena aneh, karena ana nu. Karena aneh itu kepengen diatur untuk 2 jam ini tolong diatur cara duduk. Oke siap. Kalau perlu dibunuh boleh. Wah, nah itu baru kan. Baru datang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk sini. Kamu sudah sholat belum? Orang sholat itu harus begini. Ya Allah. Iblis memang macam-macam kan itu. Enggak begitu beragama itu. Enggak begitu beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang datang enggak jenggoten, yang didatangi jenggoten. Bertobatlah saudaraku. Sangkemu bosok. Orang ini tidak minta dimotivasi untuk tobat, kenapa kamu cerewet? Ya alasannya amar ma'ruf nahi mungkar. Oke, amar ma'ruf nahi mungkar itu berarti lisensinya harus dari Rasulullah. Kamu dapat lisensi? Kamu disuruh? Enggak toh? Hawa nafsumu itu. Setan itu yang nyuruh itu. Akibatnya bukan orang itu tambah dekat kepada tobat, tambah benci dengan agama kalau caranya seperti itu. Gitu loh. Agama ditampilkan dengan tidak menarik, ibarat produk ditawarkan dengan tidak menarik, ditinggalkan publik. Rasulullah itu kan pengennya semua orang jadi baik, semua orang jadi beriman, jadi takwa. Kenapa kamu jauhkan itu? Dan itu tuh? Nah gitu loh, kadang-kadang waton semangat, gobloknya pol, wes ngerusak agama. Ya begitulah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza kuntum salasatan fala yatanajasnani dunal akhari hatta tahtalitu
bin nasi min ajli anna dzalika yahzunuhu muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, bila kalian bertiga, janganlah dua orang berbisik-bisik meninggalkan yang lain, meninggalkan orang ketiga. Sehingga kalian bersama-sama dengan orang lain, lebih dari tiga. Karena kalau kalian bertiga, dua orang berbisik-bisik, itu membuat susah orang yang tidak jajak berbisik-bisik, membuat tidak nyaman. Nah, termasuk etika kalau kita bercakap-cakap ya. Ini kan kalau dilarang itu kalau bertiga. Tapi seandainya kita tidak bertiga pun sebaiknya kalau mau berbisik-bisik itu harus minta izin yang lain. Gitu loh. Aku mau menyampaikan sesuatu atau pindah tempat. Gitu loh. Jadi misalnya kita lagi ngumpul bareng-bareng berlima, berenam, ngobrol misalnya. Si A mau memberitahu si B tapi ini urusan rahasia. Nah, menyingkir aja dari lingkaran itu. Minta izin, saya mau ada ngobrol dikit sama si ini, rembuk berdua aja. Nah, gitu loh. Gitu loh. Caranya begitu. Sehingga membuat nyaman orang lain. Atau kita menerima telepon. Itu juga harus permisi. Permisi ya, saya mau menerima telepon dan tinggalkan tempat itu. Gitu loh. Kan sama aja berbisik-bisik. Ya, halo. Cen kurang ajar jingok Padahal kene agak ngobrol ya. Iki kan ora bener tak kayak gitu itu. Kita lagi ngobrol begini, telepon bunyi. Permisi saya menerima telepon. Itu menyingkir, menjauh. Gitu loh. Karena dulu belum ada HP soalnya. Kalau ada HP, kalau sudah ada HP pasti Rasulullah juga ngajarinya kayak begini. Kamu kalau menerima telepon jangan di situ dong ganggu. Enggak ada hadisnya. Oh ya terus ke, ben. Wajan bangsat kabeh nang kene. Lah sing bangsat kowe kok. Intinya itu apakah itu membuat nyaman kan tidak toh? Nah, gitu loh. Jadi kita ngobrol kalau menerima telepon mesti ada telepon. Saya terima dulu. Pergi. Gitu loh. Jangan di situ nerimanya, apa meneh nang kono di loudspeaker meneh. Oh ya. Kecuali kalau nanti ini ada telepon misalnya dari Pak Wali Kutub misalnya. Bolehkah saya terima telepon di sini supaya kita semua dapat berkahnya semuanya. Bolehkah kita loudspeaker supaya semua tahu? Kalau yang satu enggak. Ya jangan. Cuma satu kamu yang pergi ya enggak begitu. Kadang-kadang begitu, kadang-kadang itu. Ada lagi perilaku yang jelai tenan ya. Lagi ngobrol gini, tidak diam-diam telepon. Tik, 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 tik. Dengan orang yang ya halo, pagi, telepon ya, ada. Bu ya jangan memveta kompli seperti itulah. Kalau aku pengen ketemu, pengen komunikasi macam-macam kan ya aku telepon sendiri toh yo. Atau orang itu telepon sendiri dengan aku toh yo. Itu loh. Misalnya ini banyak orang yang tidak datang misalnya Pak Toto. Terus karena si Sopo Wijene Rizal ini karo Pak Toto ya ada maksud-maksud tertentu loh. Ben Pak Toto itu terpukau sama Rizal udah telepon dia. Tak hubungi harus Pak. Ini Pak ini. Pak Toto ini. Ini loh. Oh, enggak begitu dong. Itu ndek. Apa jenis kampungan kayak gitu itu, nggak berpendidikan, nggak punya otak kayak begitu itu, nggak intelektual, nggak santun kayak gitu, nggak Islami berarti kan itu. Kalau nggak Islami berarti kafiri. Itu, nggak gitu dong caranya itu. Semua itu mbok ya jangan memaksa, jangan jangan begini, jangan lebay kayak gitu. Tuh loh. Kadang-kadang kan ada yang seperti itu. Makanya kenapa kiai-kiai itu tamu di screening. Diseleksi tidak semua bisa ketemu karena mungkin kiai itu traumatik dengan jenis-jenis tamu yang perkonyolan internasional itu. Rusak kalau begitu caranya dunia dan akhirat kan itu. Bukan hanya dunia tapi sekaligus akhirat. Tuh loh. Nah, kadang-kadang di tempat umum, itu. Aku mbiyen do Arifin pernah. Lagi ngobrol bisik-bisik, ada orang kosok intelek kan. HP ini nyetel apa gitu berita seru banget. Mendekat di situ. Terus sing telepon-teleponan. Ya ben yuk kita pergi. Arifin bukan kalian ora, pas ning kulon apa. Dicerai meneh. Wah jan wong iki njok dipateni tenan.
Jangan begitulah, kita membuat nyaman, kita membuat apa kuwi jenenge tentram, semua pahamilah perasaan orang gitu. Pahamilah perasaan orang. Oh, Pak Kiai juga nggak mau memahami, tahu-tahu pergi mendadak. Kalau kamu masalahnya duluan tidak memahami aku, tadi aku ada panggilan jiwa yang lain ya harus tak penuhi kan itu salahmu sendiri kan itu. Angel ngatur aku ki angel sono. Mau kowe aja coba-coba satu, jangan pernah kamu coba-coba membuat kejutan denganku. Pasti kamu terkejut sendiri nanti. Yang kedua, jangan coba-coba ngatur aku. Pasti nanti kamu repot sendiri, gitu loh. Aku freeman ya, preman ya loh. Preman kan dari freeman, orang bebas, gitu. Begitu. Ya, mari kita pelan-pelan kita membenahi diri kita menjadi orang yang nyaman dan menyamankan orang. Karena ahli surga itu adalah orang-orang yang membuat nyaman orang lain, bukan ahli surga, bukan banyak orang, bukan banyaknya sholat sunat. Banyaknya sholat sunat kalau orang lain semua nggak merasa nyaman, ya dia nggak masuk surga. Yang tidak nyaman itu kan di neraka, saling menyalahkan, saling mencaci, dan itu saling membuli, itu kan neraka itu. Kalau di surga kan kilan salaman, ucapannya itu selamat, enak-enakan, dan itu. Di surga kan nggak ada ngatur-ngaturan, kamu harus makan jeruk, enggak. Di neraka itu keizakum, dipaksa kan itu. Makanya jangan suka maksa, karena nanti kalau terlalu banyak memaksa nanti oleh malaikat dinilai ini berbakat masuk neraka kan itu. Nah, di surga itu nggak ngatur-ngaturan orang itu. Gitu loh. Oh, ini ada satu lagi yang perlu tak konfirmasi. Memang ada hadis Rasulullah mengajarkan tentang bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu adalah bahasa Quran. Konteks Rasulullah menyuruh berbahasa Arab itu untuk mempelajari Quran intinya itu. Dan waktu itu kan belum ada Google yang bisa menerjemahkan kan itu. Kalau sekarang mesin ada Kan itu. Dan Rasulullah bersabda, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, di surga nanti pakai bahasa Arab. Itu nyenang-nyenang ke wong Arab sebenarnya itu. Di surga yang nggak butuh bahasa verbal tuh ya. Itu loh. Semua bahasa kita pengen bisa ya bisa. Kenapa loh? Bahasa yang misalnya bahasa verbal itu kata apa jenis bunyi itu. A I U E, aku, ane, nahnu, kuntum. Nah, itu kan namanya bahasa bunyi itu. Bunyi-bunyi yang membentuk pengertian itu namanya bahasa verbal. Itu kan dibutuhkan di dunia. Itu loh. Wah, dia nggak usah sampai akhirat. Bahasa verbal di dunia aja lama-lama bisa loh. Bisa punah. Iya, bisa punah. Kenapa bisa punah? Nanti pakai bahasa bahasanya itu cuma driji. Misalnya ya, Pak Wan ngomong sama orang Zimbabwe, Pak Wan nggak bisa bahasa Zimbabwe, orang Zimbabwe nggak bisa bahasa Jawa, Pak Wan ngomongnya Jawa. Kula nuwun. Orang Zimbabwe bawa HP gini. Kan sudah ada sekarang. Kula nuwun itu cing-cing guling. Nah, terus konon jawab cang cingcung. Maksudnya inggih monggo, Pak Wan krungune inggih monggo gitu. Makanya memahami hati itu nggak mudah, jangan tekstual banget. Itu loh, jangan wah aku tuku terjemahan Sahih Bukhari utawa download apa kuwi jenenge di Play Store ada Sahih Bukhari terus dibaca terjemahannya. Tes dong aku. Poh, goblok kabeh. Lah sing goblok iki ya kowe kuwi ya to. Ternyata ulama-ulama NU goblok kabeh. Sing goblok iki kowe kuwi. Ulama NU kabeh pinter ya to. Wah kayak maca rong halaman itu. Ya ulama NU oleh maca triliunan halaman kok. Ya Allah, ya Rasulullah. Untung ana ndras. Kentesi terus ndras. Gaspol. Ben wong bodoh iki nesu sisan. Nesu kayak ndang cepat mati gak wis. Wis ora nular-nulari bodoh wong liya. Bodoh ki nular ya masalahnya. Bodoh nek meneng ya ora nular to. Bodoh omong wis. Nggo serban meneh. Nah.